Yes, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah bahas cara membuat activity. Yang mana activity ini ya terhubung dengan fitur yang ada di sini, yang ada di A1 ya. Dan juga terhubung dengan action yang nanti merupakan adalah user story. Yang user story-nya kita bisa detailkan ya, kita bisa detailkan di sini. Jadi usernya bisa kita detailkan di sini. Atau kalian tinggal tambahkan link dari ya, link dari Azure DevOps misalnya. Ya, gitu ya. Kita bisa tambahkan file juga sih di sini tuh ya, path atau URL. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang ketiga yaitu A3 application. Oke, A3 application ini sebenarnya ada 3 komponen sebenarnya. Yang pertama adalah solution architecture, yang kedua adalah data architecture, dan yang terakhir adalah information architecture. Tapi karena di kasus kita ini kita hanya membahas satu satu ini ya, satu aplikasi e-commerce yang lebih fokus pada fungsi ya, maka information architecture ini kita abaikan ya. Tapi kalau teman-teman pengen mengembangkan information architecture, maka saya buat lagi di sini 3 information architecture, dan information architecture itu akan berisi struktur menu atau aliran informasi dari sebuah aplikasi. Oke. Kita tambahkan di sini diagramnya. Diagramnya apa ya information architecture? Kita bisa coba-coba ya, kita cari arsitektur ya. Adanya data warehouse ya, information architecture. Nah, itu. Di sini ada information mapping tuh ya. Information map, life cycle. Oke, kalau pakai UML kita pakai apa ya? Nah, itu. Jadi kalau di UML ada yang namanya extended. Nah, ini ya. Extended ya, ada user interface, ada XML schema, dashboard, test domain, business interaction, data modeling ya. Oke. Teman-teman juga bisa menggunakan, kalau di sini teman-teman bisa menggunakan custom ya. Oke. Atau kalau teman-teman pengen membuat juga bisa menggunakan mind mapping. Nah, ini. Oke, jadi kita bisa buat struktur menu dari mind mapping atau uh, extended models ya, custom gitu ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan di situ. Ya. Oke. Kita akan pakai custom aja di sini. Oke, itu dia. Oke, tapi kita nggak bahas information architecture ya. Nanti teman-teman bisa menyusunnya information architecture tersebut ya dengan menggunakan tadi ya custom. Yang kita akan bahas di sini solution architecture. Solution architecture pertama itu didesain dalam bentuk deployment diagram. Jadi klik kanan ya, teman-teman create objeknya itu adalah sebuah diagram. Diagramnya itu diberi nama dengan ini ya. Diagramnya diberi nama dengan deployment. Structures itu ya, structures, kemudian pilih deployment. Ya, setelah solution architecture ya, kita punya yang namanya data arsitektur. Data arsitektur ini isinya tidak lain tidak bukan adalah table. Yang menarik di sini kalau teman-teman bicara tables itu ada beberapa pendekatan. Pertama, kalian bisa yang kita gunakan yang namanya database builder. Database builder artinya ya teman-teman, kita buat database nih. Kita create new database dan sebagainya. Hasilnya nanti berupa DDL, yang DDL-nya itu bisa dieksekut langsung ke target tujuan. Kita bisa pakai database builder yang ada di sini ya teman-teman. Berikutnya kita bisa import database yang sudah terkoneksi. Misalnya saya pengen terkoneksi dengan, ya di sini saya terkoneksi dengan SQL Server. Maka saya pilih SQL Server, di sini sudah ada gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman bisa lihat terkoneksinya. Tinggal kita arahkan importnya mau import kemana. Ya ini. Nah itu. Oke. Nah teman-teman bisa lihat. Nah oh ya, sebagai catatan di sini ada kelemahannya IE juga ya. Importnya itu jadi harus ke package yang level 1. Jadi yang harus kalian lakukan create dulu, setelah udah create dulu dipindahkan ya ke package yang lebih bawah. Oke. Oke ya. Jadi setelah itu cara berikutnya. Yang berikutnya lagi kita bisa generate. Nah ini generate. Dari diagram kita bisa generate ya. Dari generate kita sebut filenya ya. File SQL-nya. Nah itu. Di sini teman-teman bisa lihat kita berhasil meng-create database ya. Nah, dan ini menggunakan
data modeling. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu dari mana, klik kanan, add diagram, new diagram di sini. Oke. Kemudian teman-teman pilih extended, kemudian cari data modeling. Ini dia. Kemudian klik OK. Nah, ya, ini contohnya. Ya, dan yang terakhir kita bicara information architecture. Kalau information architecture yang paling penting sih saling berhubungan, sehingga saya pribadi menyarankan bentuknya adalah mind map. Walaupun bisa custom ya, saya pilih mind map sini. Oke, kemudian saya create diagram. Ya, create diagram, teman-teman bisa fokus untuk mind maps di sini. Central topiknya misalnya kita sebut dengan homepage. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa susun turunannya. Nah, ini ya, kita buat yang lain. Misalnya kita buat susunannya adalah home misalnya, where to buy, dan seterusnya. Ya. Demikian teman-teman, ini adalah video terakhir untuk lean modeling. Kedepannya kita akan fokus ke lebih detail case-case yang dihadapi dengan lean modeling dan kita coba terapkan sesuai dengan standar engineering. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya.